Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Raka Witomo dengan NIM 131310092, Prodi Teknik Informatika kelas TI 23B2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Logika Informatika. Di video ini video pertama ya dari 9 video untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Nah, sebelumnya karena ini video pertama, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu logika ya. Di sini ada 4 poin yang bisa saya jelaskan, yaitu logika berhubungan dengan benar atau true dan salah false. Lalu logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning di dalam ilmu pengetahuan. Nah, penalaran sendiri didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Ilmu pengetahuan apapun dapat dipahami karena penalarannya sesuai dengan logika manusia. Nah, itu kurang lebihnya adalah pengertian logika. Dan itu di sebelah adalah foto dari Aristoteles, yaitu bapak logika ya. Nah, kita masuk ke materi yang akan dibahas di video ini, yaitu materi proposisi. Apa sih proposisi itu? Simpelnya atau singkatnya, proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, salah atau false, tetapi tidak keduanya. Nah, untuk pengertian lebih lanjutnya, proposisi atau preposition merupakan kalimat yang menilai benar atau salah, tapi tidak sekaligus keduanya, yang digunakan dalam penalaran. Nah, untuk kalimat yang dikatakan proposisi ada 2 poin ya, jika dipakaikan proposisi itu. Poin pertama, memiliki struktur kalimat yang lengkap, dan poin kedua, dapat berupa kalimat pernyataan atau penyangkalan. Selanjutnya, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran atau truth value. Nah, nilai kebenaran ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Setiap proposisi memiliki 2 kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Kebalikan nilai kebenaran dari sebuah proposisi disebut negasi. Jika sebuah proposisi memiliki nilai kebenaran benar, maka negasi dari proposisi tersebut adalah salah. Begitu juga sebaliknya. Nah, sini proposisi dan nilai kebenaran. Contohnya, sini ada 6 contoh ya. Kita akan menentukan nilai kebenaran dari ke-6 kalimat ini. 8 ada bilangan genap. Apa benar 8 ada bilangan genap? Ya. Proposisi dari 8 ada bilangan genap adalah benar. Selanjutnya 1 plus 9 sama dengan 10. Apa benar 1 plus 9 sama dengan 10? Maka itu benar, jadi preposisinya itu benar. Ibu kota negara Indonesia adalah Bekasi. Nah, ini masa ibu kota negara kita adalah Bekasi? Jadi nilai kebenarannya adalah salah. Semua jenis burung dapat terbang. Apa semua jenis burung dapat terbang? Tentu tidak. Ada penguin atau mungkin ayam yang nggak dapat terbang. Jadi nilai kebenarannya adalah salah. Nah, di sini ada X plus 1 sama dengan 8. Nah, di sini apa benar? X plus 1 adalah 8. Nah, ini kita nggak tahu ya. X-nya itu berapa, kita nggak bisa menilai. X plus 1 sama dengan 8. Maka ini adalah bukan preposisi. Selanjutnya yang terakhir adalah siapa nama Anda. Nah, di sini juga bukan preposisi ya, karena ini adalah kalimat pertanyaan yang nggak bisa kita nilai nilai kebenarannya, benar atau salahnya nggak bisa dinilai. Selanjutnya kita masuk ke logika penghubung. Dalam preposisi ada logika penghubung. Nah, satu atau lebih preposisi dapat dikomunikasikan untuk menghasilkan preposisi baru lewat penggunaan operator logika. Nah, di sebelah kanan ini ada operator logika ya. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Negasi itu berarti tidak, konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Untuk implikasi dan diimplikasi mungkin di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan memberikan untuk 3 ini saja ya. Selanjutnya, preposisi baru yang dihasilkan oleh kombinasi tersebut disebutkan proposisi majemuk atau compound composition. Sedangkan proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh. Di sini ada 2 kalimat atau 2 proposisi, yaitu hari ini hujan, P, dan monitor diliburkan, atau Q ya. Maka jika digunakan untuk notasi simboliknya atau operator logikanya yang tadi kita gunakan, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, untuk di ke bawah ini disebut konjungsi ya. P konjungsi Q, atau hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Poin kedua yaitu
P disjungsi Q. Ini V ke atas ya tuh tandanya disjungsi ya. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya ini negasi dari P atau kebalikan dari si P ini yang di atas, yaitu tidak benar hari ini hujan atau harinya tidak hujan. Negasi dari Q, tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, ini ada dua negasi di sini ya. Jadi sudah dinegasikan lagi. Jadi hari ini hujan. Kalimat ini disebut negasi ganda atau double negation. Selanjutnya kita ke latihan. Nah, di latihan ini sudah ada di materi dari Pak dosen ya. Mungkin saya akan selesaikan. Diketahui proposisi berikut, yaitu P, pemuda itu tinggi, dan Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Jadi ada berapa nih? Ada 6 soal ya yang harus kita nyatakan dalam bentuk simbolik. Mari kita selesaikan bareng-bareng. Nah, di sini udah ada soalnya dari 6 soal ini. Yang pertama yaitu pemuda ini tinggi dan tampan. Jika melihat contoh soal tadi, di sini ada dan, maka kita pakai konjungsi. Jadi, notasi simboliknya adalah P konjungsi Q. Dan yang kedua, pemuda ini tinggi tapi tidak tampan. Nah, di sini ada negasi ya, tidak tampan, maka P konjungsi negasi Q. Poin ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, di sini ada dua negasi nih. Pemuda ini tidak tinggi, tidak tampan, ada dua negasi, jadi negasi P konjungsi negasi Q. Untuk yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, ini ada double negation di sini nih, tidak benar. Nah, coba kita lihat. Nah, double negasi di sini dan negasi lagi di Q. Tapi konjungsi yang tadi diganti dari disjungsi karena ini atau ya. Nah, di sini atau. Untuk yang kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, ini ada dua nih. Si pemuda yang P ini ada dua nih. Maka dinyatakan dalam bentuk simbolik adalah P disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi Q. Untuk yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, ini double negasi lagi. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Negasi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Nah, sekiranya cukup segini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada miskomunikasi atau misinformasi yang saya berikan. Saya Gali Raka Widitomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Raka Widitomo dengan NIK 31231092, Prodi Teknik Informatika kelas TI 23B2. Di video kali ini kita masih membahas tentang mata kuliah Logika Informatika. Nah, tapi kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang aturan kata hubung. Di video sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya tentang kata hubung ini. Di video kali ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Nah, kata hubung yang akan dibahas di materi kali ini ada yang pertama yaitu negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga disjungsi inklusif dan eksklusif, yang keempat implikasi, dan yang kelima biimplikasi. Di video sebelumnya kita hanya menggunakan negasi, konjungsi, disjungsi saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas kelima dari kata hubung ini. Nah, langsung saja kita yang pertama yaitu negasi. Apa sih negasi itu? Negasi atau ingkaran ya, bisa disebut juga. Negasi adalah kalimat atau sesuatu yang tidak terjadi. Atau dapat disebutkan bahwa negasi adalah kebalikan dari proposisi. Negasi ditandai dengan simbol seperti itu ya, seperti serik gitu. Jika proposisi awal P benar-benar, maka pernyataan negasinya yaitu strip P itu adalah salah. Nah, di sini ada tabel kebenarannya ya. Jika proposisi B-nya itu benar, maka negasinya itu salah. Itu juga sebaliknya. Selanjutnya kita ada konjungsi. Konjungsi adalah logika matematika yang menarik kesimpulan dari dua premis. Konjungsi terdiri dari dua pernyataan P dan Q yang berlaku untuk kata depan majemuk atau dihubungkan oleh kata dan. Konjungsi disimbolkan dengan P ya, P terbalik ya, P-nya madep bawah. Kebenaran kalimat dengan konjungsi dijelaskan dalam tabel kebenaran konjungsi. Nah, di sini ini tabel kebenarannya ya.
Nah, konjungsi ini tabel kebenarannya hanya bernilai benar jika kedua proposisinya atau premisnya bernilai benar. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai salah, maka konjungsinya ada salah. Nah, di sini kita ada disjungsi inklusif. Kemarin kita di video sebelumnya hanya membahas disjungsi saja. Nah, di video kali ini kita akan membagi disjungsi menjadi dua, yaitu disjungsi inklusif dan eksklusif. Yang pertama, disjungsi inklusif adalah logika matematika yang membandingkan dua objek. Disjungsi dicirikan dengan kata atau dan dilambangkan dengan pi. Nah, tabel kebenarannya sebagai berikut. Kebalikan dengan konjungsi, disjungsi hanya bernilai salah jika kedua premisnya salah. Selanjutnya kita disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif yaitu dua pernyataan bernilai benar apabila hanya satu dari dua pernyataan bernilai benar, yang diberi simbol P garis bawah ini ya, atau P underscore mungkin ya. Disjungsi eksklusif dua pernyataan P dan Q ditulis P, V garis bawah, dan Q. Di sini tabel kebenarannya. Selanjutnya kita masuk ke implikasi. Implikasi sebelumnya di video sebelumnya belum di mention ya, atau belum dijelaskan, mungkin akan dijelaskan di video kali ini. Implikasi merupakan logika matematika berupa pernyataan menjemuk. Implikasi menunjukkan hubungan sebab dan akibat menggunakan konjungsi seperti jika dan maka. Juga disimpulkan dengan karakter tanda panah ke kanan. Nah, ini contoh penggunaan karakter implikasi ya. P tanda panah ke kanan, Q. Nah, itu implikasi tandanya. Nah, seperti ini tabel kebenaran di implikasi. Dan yang terakhir kita masuk ke diimplikasi. Diimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Diimplikasi benar hanya jika dua pernyataan P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Diimplikasi disimpulkan oleh tanda panah ke kiri dan kanan ya, dua arah. Nah, seperti ini tabel kebenarannya hanya bernilai benar jika premisnya itu sama ya. Di sini ada benar dan benar, hasil diimplikasinya ada benar. Lalu yang terakhir ada salah dan salah, maka diimplikasinya itu benar. Sisanya jika benar salah, maka diimplikasinya salah ataupun kebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Nah, di sini ada soal yang pertama. Hari ini hari Minggu, yaitu P, dan Q itu hari ini libur. Tentukan 1, 2, 3, banyak juga ya soalnya. Nah, sini ada 8 soal, jadi soal yang pertama dan soal yang kedua. Tentukan tabel kebenaran dari. Nah, di soal yang kedua ini kita harus menentukan tabel kebenaran. Nah, di sini ada soal ya, soal 1 dan soal 2. Mari kita kerjakan bersama. Yang pertama, soal pertama dulu ya. Nah, sini bisa ada soalnya. P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur. Soal yang pertama yaitu negasi P. Jadi kebalikan dari si proposisi ini. Jika proposisinya hari ini hari Minggu, maka negasinya adalah hari ini tidak hari Minggu, atau bisa juga hari ini bukan hari Minggu. Lalu yang kedua itu negasi P, negasi Q ya. Negasi Q yaitu hari ini tidak libur. Selanjutnya ada P konjungsi Q, yaitu hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Nah, kali ini negasi P konjungsi Q. Hari ini tidak hari Minggu dan hari ini libur. Kali ini kebalik. Sekarang Q yang dinegasikan, yaitu P konjungsi Q. Hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Nah, selanjutnya kita negasikan keduanya. Negasi P konjungsi negasi Q, yaitu hari ini tidak hari Minggu dan hari ini tidak libur. Nah, dua soal terakhir ini bukan konjungsi ya, ini disjungsi karena V-nya ke atas simbolnya, disjungsi. P disjungsi Q, jadinya hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Nah, keduanya kita negasikan. Negasi P disjungsi negasi Q. Hari ini tidak hari Minggu atau hari ini tidak libur. Nah, untuk soal yang pertama sudah selesai ya, kita jawab semua. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Kita akan menentukan tabel kebenaran.
Nah, di sini sudah saya buatkan tabel kebenarannya. Dimulai dari soal yang pertama sampai ke 6. Dari P dan Q ini, T dan V ini true dan false ya. Maka sudah jadi, yaitu soal nomor 2. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan tutur bahasa atau mungkin kesalahan informasi atau jawaban yang saya berikan, mohon maaf. Saya Gali Raka Wirtomo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Raka Wirtomo dengan NIM 3123100092, Prodi Teknik Informatika kelas TI 23B2. Nah, di video kali ini masih sama, kita akan mempelajari tentang mata kuliah Logika Informatika. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di video kali ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu tautologi, yang kedua yaitu kontradiksi. Selanjutnya kita akan membahas materi tautologi. Apa sih tautologi itu? Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Ya, jadi simpelnya tautologi adalah hasil dari semua tabel kebenaran itu hasilnya benar. Mau itu benar salah atau salah salah, pasti hasil di akhirnya pasti benar, itu disebut tautologi. Nah, selanjutnya yang kedua itu kontradiksi. Kontradiksi adalah setiap pernyataan yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Karena kontradiksi selalu bernilai salah, maka kontradiksi merupakan ingkaran dari tautologi atau sebaliknya. Nah, kontradiksi di sini berkebalikan dengan tautologi yang bernilai benar. Kontradiksi itu bernilai salah ya, di akhir tiap tabel kebenaran atau tiap hasilnya itu bernilai salah, disebut kontradiksi. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada 2 soal ya yang harus kita selesaikan. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita harus menentukan atau menjelaskan apakah dari 2 soal ini itu tautologi atau kontradiksi dengan cara menggunakan tabel kebenarannya. Nah, untuk soal yang pertama, ini adalah soal yang pertama. Sudah saya buatkan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi sudah jelaskan di sini, saya uraikan sebagai berikut. Maka hasil akhirnya yaitu semuanya bernilai benar atau true ya. Maka jika bernilai benar, tautologi atau kontradiksi, yang benar adalah tautologi. Nah, selanjutnya soal kedua. Di sini perbedaan soalnya hanya di sininya saja ya, konjungsi dan disjungsinya saja. Maka di tiap baris sini sampai sini itu masih sama. Yang berbeda hanya hasil akhir, yaitu untuk soal yang kedua hasilnya false ya, atau salah. Maka jawabannya adalah kontradiksi. Nah, kiranya cukup sekian dari video kali ini tentang tautologi atau kontradiksi, dan kita juga sudah latihan soal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan tutur bahasa atau salah kata atau salah informasi yang saya berikan, mohon maaf. Saya Gali Raka Wirtomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Raka Wirtomo dengan NIM 3123100092, Prodi Teknik Informatika kelas TI 23B2. Nah, di video kali ini masih sama seperti sebelumnya ya. Kita akan membahas tentang logika informatika. Ada 4 materi yang kita bahas kali ini di PowerPoint kali ini. Yang pertama ada ekuivalensi, yang kedua ada converse, yang ketiga ada inverse, dan yang terakhir ada kontraposisi. Nah, selanjutnya yang bahas pertama yaitu ekuivalensi dulu ya. Apa itu ekuivalensi? Dalam logika matematika dikenal konsep kesetaraan atau ekuivalensi untuk menyatakan hubungan antar pernyataan. Dua pernyataan dikatakan setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan bernilai sama atau bermakna sama. Selanjutnya converse. Apabila 2 P dan Q dapat tujuh P implikasi Q, maka converse dari implikasi tersebut adalah Q implikasi P. Simpelnya, converse adalah kebalikan dari implikasi. Selanjutnya ada inverse ya.
Apabila dua pernyataan P dan Q dapat ditulis P implikasi Q, maka inverse dari implikasi tersebut adalah negasi P implikasi negasi Q. Jadi kesimpulannya inverse merupakan negasi dari implikasi. Lalu yang terakhir ada kontraposisi. Apabila dua pernyataan P dan Q yaitu dapat ditulis P implikasi Q, maka kontraposisi dari implikasi tersebut adalah Q negasi Q implikasi negasi P. Jadi kontraposisi sudah diubah atau dibalik tempatnya, maka dia dinegasikan lagi. Itulah kontraposisi. Selanjutnya kita ada latihan soal ya. Di soal yang pertama adalah buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Nah, jadi kita harus menyatakan apakah ini ekuivalen atau tidak ya. Nanti kita kerjain bareng-barang. Soal kedua yaitu sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Nah, untuk soal yang di sini adalah menyederhanakan ya. Nanti kita juga akan bahas. Nah, kita soal yang pertama dulu ya. Kita akan buktikan apakah ini ekuivalen atau enggak. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan hukum distributif ya. Kita tempatkan negasi P di sini. Lalu seperti itu. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya apakah ini ekuivalen atau tidak. Nah, hasilnya false, konjungsi apapun sama dengan false, F sama dengan F. Jadi maka terbukti bahwa pernyataan ini yaitu soal yang pertama ekuivalen. Lalu ke soal yang kedua ya, sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Nah, kita harus menyederhanakan nih soal ini menggunakan hukum ekuivalen logika. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan menggunakan hukum implikasi terlebih dahulu. Selanjutnya masih dengan implikasi, kita sederhanakan lagi dengan hukum komutatif. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si soalnya ini itu terbukti sama ya, terbukti ekuivalen. Nah, sepertinya cukup sekian dari PowerPoint kali ini. Tapi untuk sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya ini saya menggabungkan materi 5 dan 6 ya. Latihan soal 5 dan 6 saya gabungkan menjadi satu PowerPoint. Kita lanjut saja ke inti materinya, yaitu peta Carnot. Apa sih peta Carnot itu? Menurut definisi, peta Carnot atau Carnot map adalah suatu metode untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah keubah atau variabel masukan. Nah, tujuannya untuk menyederhanakan fungsi boolean menjadi bentuk SOP atau sum of products atau POS atau product of sums dengan menggabungkan min term dan max term yang bertetangga. Nah, itu kira-kira ada definisi dan tujuan dari peta Carnot sendiri ya. Nah, untuk soal latihan ini ada 2 ya. Nah, yang atas itu latihan soal untuk materi kelima dan yang bawah itu yang untuk ke-6. Langsung saja kita gabungkan dan kita kerjakan. Sini saya sudah buat tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran 4 variabel di sini ya. Ada 16 baris. Selanjutnya ini adalah peta Carnotnya nih. Ada 4 baris dan 4 kolom ya. Sudah ada. Nah, di sini bisa kita lihat dari peta Carnot ini dapat kita lihat adalah kuatnya dulu. Yang pertama kita lihat kuatnya dulu. Yang kedua masih terlihat kuat juga. Nah, yang ketiga adalah overlay. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah rolling. Nah, untuk selanjutnya kita buat simplikasinya. Bagaimana caranya? Kita hitung simplikasi yang pertama, yaitu yang dikuat ini, yang merah ini ya. AB C bar D bar plus AB C bar D plus ABCD plus ABC D bar. Nah, dari mana sih dapatnya koordinat ini atau ABC-nya ini? Kita dapat dari yang merah ini yang sudah saya kotakkan ya di sini. Lalu kita sederhanakan menjadi AB. Untuk yang kedua yaitu simplikasi yang kedua hijau. Nah, di sini kita dapatkan
A bar, B bar, C bar, D bar plus AB, C bar, D bar plus A bar, B, C, D bar plus A, B, C, D bar. Nah, itu adalah koordinat dari simplikasi yang kedua yang hijau ini ya. Lalu kita sederhanakan lagi, maka didapat B, D bar. Nah, simplikasi peta lunak yang di sini hasilnya adalah AB plus B, D bar. Nah, untuk itu latihan soal 5 dan 6 selesai kita kerjakan. Lalu kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-7 ya. Nah, ini sudah terbuka materi ke-7 ya. Nah, di materi ke-7 kita akan membahas tentang yang pertama itu pembuktian kontradiksi, dan yang kedua adalah pembuktian kontraposisi. Dua ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pembuktian tidak langsung. Pembuktian kontradiksi dan kontraposisi itu termasuk ke pembuktian tidak langsung ini. Pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kemustahilan, reductio ad absurdum. Ada dua pembuktian tidak langsung, yaitu kontradiksi dan kontraposisi. Jadi dua ini masuk ke pembuktian tidak langsung. Nah, yang pertama adalah kontradiksi. Pembuktian kontradiksi. Pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi salah tidak bisa diterima dan akibatnya konklusi yang ada benar berdasarkan premis yang ada. Nah, untuk contohnya kita akan masuk ke latihan soal nanti. Selanjutnya kita ke kontraposisi dulu. Pembuktian kontraposisi. Pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi digunakan untuk membuktikan pernyataan implikasi. Untuk membuktikan pernyataan implikasi kita cukup ada typo di sini. Kita cukup membuktikan kontraposisi dari implikasi. Secara simbolik, P implikasi Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q implikasi negasi P. Jadi posisinya dibalik dan dinegasikan. Nah, seperti itu adalah pembuktian kontraposisi. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Nah, buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Kita akan masuk ke latihan ya. Kontradiksi. Yang pertama kita akan menjelaskan kontradiksi terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui P sama dengan N kuadrat adalah kelipatan 4 atau bisa tulis 4R ya. Sedangkan R adalah bilangan bulat, Q sama dengan N adalah bilangan genap, dan negasi Q di sini ada N ya, N adalah bilangan ganjil. Nah, di sini sudah kita buktikan untuk kontradiksi ya. Karena N dalam kurung negasi Q adalah ganjil, maka S dengan 2S plus 1. N kuadrat sama dengan 2S plus 1. Nah, ini pangkat 2 ya, typo juga soalnya. 2S plus 1 tutup kurung 2S plus 1 kita jabarkan lagi, maka didapat hasilnya seperti ini. Andaikan T sama dengan S kuadrat plus S, maka diperoleh N kuadrat sama dengan 4T plus 1 atau 4R plus 1. N kuadrat adalah ganjil. Maka terbukti ya di sini N kuadrat adalah ganjil, di sini adalah kontradiksinya. Selanjutnya adalah kontraposisi. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Ya, masih soalnya. Nah, diketahui di sini P sama dengan N kuadrat adalah kelipatan 4 atau 4K atau genap. Sedangkan Q adalah bilangan genap. Nah, untuk kontraposisi sendiri, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil juga. Nah, di sini adalah kontraposisinya. Selanjutnya, karena N adalah ganjil, maka kita akan gunakan 3K. K sama dengan bilangan bulat ini sembarangan saja ya, untuk pengandaiannya. N sama dengan 3K kuadrat sama dengan 9K, 93 dalam kurung 3K. Ini dijabarkan lagi, andai 3K sama dengan F, sehingga 3 dalam kurung 3K sama dengan 3M.
Nah, 3M identik dengan 3K, maka N93K adalah bilangan ganjil atau kontraposisinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk materi ketujuh ya, pembuktian kontradiksi dan pembuktian kontraposisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ke-8. Nah, untuk materi ke-8 ini kita akan membahas tentang induksi matematika, metode pembuktian untuk pernyataan atau proposisi perihal bilangan bulat. Nah, kita coba pengertiannya dulu ya. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian baku di dalam matematika. Induksi matematika dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi bisa bilang induksi itu shortcutnya ya, atau mungkin jalan cepatnya agar tidak banyak langkahnya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu jumlah n bilangan asli pertama adalah n dalam kurung n plus 1 per 2. Di sini ada rumusnya ya untuk induksi matematika. Nah, metode induksi matematika. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P dalam kurung N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Jika kita sudah menunjukkan bahwa kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, di sini sudah ada soal latihan ya. Buktikan 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik plus dalam kurung 3n min 2 tutup kurung sama dengan 1 per 2n buka kurung 3n min 1. Nah, di sini kita akan membuktikan soal ini dengan induksi matematika yang tadi ya, bahwa ruas kanan dan kiri sama. Langkah 1 kita harus membuat n min 1 ini ya. 3n min 2 sama dengan 1 per 2 1 3n min 1. Kita ubah semua n-nya menjadi 1 ya. 3 dalam kurung 1 min 2 sama dengan 1 per 2 1 dalam kurung 3 1 min 1. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 3 min 2 sama dengan 1 per 2 1 dalam kurung 2. Maka hasilnya ada 1 banding 1 ya. Maka terbukti ruas kanan dan kirinya sama. Lalu untuk langkah 2-nya itu n sama dengan k. Di sini hanya diubah n dan k-nya saja ya untuk langkah kedua. Dan langkah ketiga n sama dengan k plus 1. Nah, di sini cukup kita tambahkan seperti tadi. 1 tambah 4 plus 7 plus 10 plus titik plus 3k min 2 plus dalam kurung 3 dalam kurung 3k plus 1 tutup kurung min 2 sama dengan 1 per 2 k plus 1 dalam kurung 3 k plus 1 plus 1 lagi di akhir. Nah, di sini sudah saya sederhanakan, maka didapat hasilnya yaitu terbukti ruas kiri dan kanan sama. Di sini sama ya, kita sudah lihat disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sekiranya cukup seperti itu untuk materi ke-8 ya. Lalu kita akan lanjut ke materi ke-9 atau materi terakhir yang kita ada untuk logika informatika ini. Nah, sini ada PPT yang saya buat yang terakhir ya. Logika informatika Gali Raka gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori himpunan. Apa sih teori himpunan itu? Atau apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Adapun objek di dalam himpunan tersebut, elemen, unsur, atau anggota. Enumerasi menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contoh 1, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan himpunan B itu 2, 4, 6, 8. Simbol-simbol baku ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal.
Nah, di sini biasanya yang dipakai itu N himpunan bilangan asli, P himpunan bilangan bulat positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Nah, di sini ada notasinya juga ya. Yang kedua, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Nah, ini notasinya seperti ini. Jika ada notasi ini, maka ini adalah himpunan bagian atau subset ya. Yang ketiga ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya adalah himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya adalah P dalam huruf A atau 2A kuadrat ya. 2 pangkat A. Himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dengan notasi seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke operasi himpunan. Sebenarnya himpunan itu ada beberapa operasi juga ya. Tapi di sini akan saya sebutkan 4 saja. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Jadi yang ada di A dan ada di B itu yang sama ya, itu irisan. Yang kedua ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tapi bukan elemen dari B. Yang ketiga ada komplement atau komplement ya. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Yang terakhir ada selisih simetris atau symmetric difference. Selisih simetris dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Nah, di sini kita masuk ke soal latihannya ya. Yang pertama yaitu soal pertama diberikan himpunan E, A, B, C, D, E, F, dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Dan soal yang kedua diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan himpunan hasil dari operasi simetris, symmetric difference antara G dan H. Dan yang ketiga atau soal terakhir yaitu diberikan himpunan I dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24. Dan himpunan J dengan X, di mana X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan J. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama lebih dahulu ya. Diberikan himpunan E dengan himpunan A, B, C, D, F dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sini kita harus menentukan operasi komplement ya dari himpunan E terhadap himpunan F. Tadi kita sudah belajar teori dari komplement bagaimana. Nah, kita buktikan di sini. Diketahui himpunan E, A, B, C, D, E, F dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini komplementnya yaitu G dan H yang tidak ada di E. Maka anggota E komplementnya adalah himpunan G dan H. Selanjutnya untuk latihan yang soal yang kedua, diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetris atau symmetric difference antara G dan H. Di sini diketahui G 1, 2, 3, 4, 5 dan H 3, 4, 5, 6, 7. Untuk operasi selisih simetris ini kita temukan yang tidak ada di dalam keduanya ya, yaitu 1, 2, 6, 7. Lalu yang terakhir itu ada diberikan himpunan I sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24. Nah, di sini kita tidak tahu ya apa saja yang himpunan I. Kita harus menghitung sendiri dengan clue atau soalnya itu X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24. Dan himpunan J X, di mana X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, di sini juga kita hanya tahu
X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Kita belum tahu berapa apa saja angkanya atau himpunannya yang termasuk dalam X ini. Tentukanlah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian dari subset dari himpunan J. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung si himpunan X-nya ini, dua dari ini, I dan J ini, apa saja anggota himpunannya. Nah, diketahui himpunan I 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini semua adalah faktor dari 24 ya. Dan himpunan H yaitu 2, 3, 5, dan 7. Itu adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Maka subsetnya yaitu J subset I sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, dan 2, 3, 5, 7. Nah, di sini nggak ketemu ya. Himpunan I bukanlah subset dari himpunan J. Karena tidak semua himpunan I merupakan anggota himpunan J. Jadi nggak ketemu nih. Si I sama J-nya bukan himpunan subsetnya. Nah, kiranya cukup sekian dari saya. Saya Galera Kawitomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.